adik-adik, selamat hari Minggu. Halo adik-adik. Nah, hari ini kita masih tetap ibadah di rumah saja ya, tapi adik-adik harus tetap semangat. Nah, oke adik-adik, di hari ini Kak Robi, Kak Darcy, sama ada kakak yang baru lagi namanya Kak Cika. Nah, nanti kakak bertiga akan menemani adik-adik dalam ibadah minggu hari ini ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai dengan ibadah kita, Kak Robi mau tanya nih, adik-adik udah siapin Alkitabnya? Oke, kalau udah, adik-adik udah siap untuk ibadah hari ini? Oke adik-adik, nah kalau udah siap, Kak Robi ajak adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu. Oke, 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nyanyi sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Di sini ada yang sudah tahu belum sama kakak? Atau udah pernah lihat? Ada yang sudah kenal? Kalau belum, kakak perkenalkan. Nama kakak Kak Cika. Baiklah adik-adik, kita akan memulai doa pembukaan sekaligus untuk doa memasuki firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Bapa yang terkasih, Bapa yang ada di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul, memuji, memuliakan, dan membesarkan nama-Mu. Walaupun ibadah ini secara online Tuhan, kiranya Kau sertailah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ini, agar dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk sebentar kami akan berdoa untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkatilah apa yang disampaikan oleh kakak Layan dapat kami terapkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, hanya ini doa anak-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai, halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sukacita, haleluya. Oke, nah adik-adik, hari ini sudah siap untuk membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap kakak mau cek dulu dari rumah apakah sudah siap. Oke, Alkitabnya sudah disiapkan. Ding dong. Kak Evelyn. Hai. Rupanya ada Kak Nia di kelas 3. Kak Evelyn juga ambil dong di kelas kecil. Oh iya. Soalnya karena kamu sendirian hari ini. Oh iya, jadi kita berdua. Hai adik-adik. Hai adik-adik kelas kecil. Dan juga kelas TK. Hai adik-adik kelas TK. Oke. Tadi udah siap untuk mendengar firman Tuhan ya Kak? Iya, sudah siap. Panggilannya sudah disiapkan. Doakan dulu. Iya. Nah, adik-adik sudah dibuka Alkitabnya. Kalau sudah semua bisa juga minta tolong sama mama dan papa kalau nggak bisa ya. Dan baca Alkitab pada pagi hari ini dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 25 ya. Kakak ulangin
30 ayat 18 sampai 25. Kakak bacakan untuk kita semua ya adik-adik. Kita dengar baik-baik ya adik-adik. Iya, Kak Evelyn akan baca untuk kita semua. Oke, janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditapi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Wah, Kak Evelyn panjang juga ya. Iya, ayatnya. ayatnya. Tapi Kak Evelyn, biar adik-adik lebih mengerti akan firman Tuhan, Ya. bagaimana kalau kita ajak adik-adik menonton dulu video? Wow, Gimana? ceritanya tentang apa ya Kak? Ya? Tentang seorang anak Oh, seorang yang awalnya dia tekot. Oke. Nah, Kak Evelyn, ya. kita mau nonton videonya. Oke, ya. adik-adik kelas TK dan juga kelas kecil, kita nonton video sama-sama ya. Kita hitung Kak Evelyn. Oke. 1, 2, 3. Di suatu tempat yang subur dan indah, ada seorang bapa mempunyai 2 anak laki-laki. Mereka hidup sangat berkecukupan. Anaknya yang bungsu memang cerdas. Ia tahu ayahnya kaya. Ia pun tahu pada waktunya di masa depan, ia akan mendapatkan warisan dari kekayaan ayahnya. Maka berkatalah ia pada sang bapa, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Walaupun harta biasanya tidak dibagikan sebelum seorang ayah meninggal, namun sang bapa ini sangat baik hati. Ini untukmu dan ini untukmu. Si bungsu memang sudah lama punya impian. Ia ingin pergi. Ia ingin berada jauh dari rumahnya. Beberapa hari kemudian ia berhasil menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke sebuah negeri yang jauh. Hebat juga. Walaupun masih muda, ia tahu bagaimana melakukan perjalanan jauh. Di negeri sana ia hidup berfoya-foya. Mari makan. Tambah minumnya.
Jangan takut, masih banyak persediaan kita. Loh, kok tinggal sedikit ya? Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Artinya, apa yang ia butuhkan tidak bisa ia penuhi. Kalau lapar, ia tidak punya makanan. Tuan, permisi Tuan, kasihani saya Tuan, mohon diberi makan. Hah? Makan? Enak saja. Masa sulit gini kamu minta gratis? Sana kamu bekerja biar bisa makan. Dasar. Tuan, saya mau bekerja apa saja. Untuk makan, tolonglah. Ya sudah, kamu pergi ke ladang belakang sana. Ada kandang babi di sana. Jagalah babi-babi itu. Dan nanti sore kamu dapat makan. Baik Tuan. Si bungsu memang sangat tangguh dan tidak cengeng. Pekerjaan menjaga babi di zaman itu adalah pekerjaan yang paling dipandang rendah. Hanya hamba saja atau seorang yang sudah buntu jalan mau bekerja seperti itu. Pak, perutku sangat lapar. Mohon, bagi saya sedikit saja makanan babi itu. Mohon. Enak saja, tahu diri dong. Ini bukan untukmu. Sembarangan. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi di sini aku mati kelaparan. Aku ingin kembali dan minta ampun kepadanya. Biarlah aku jadi upahan di rumah bapakku saja. Pada saat menderita, walaupun badan si bungsu berada jauh dari bapaknya, hatinya teringat pada sang bapa. Maka ia bertekad kembali kepada bapaknya. Sebenarnya sangat sulit melaksanakan tekad ini. Mengapa? Di masa itu biasanya penjaga babi tidak boleh menggunakan sepatu. Dan dengan demikian ketika ia melangkah pulang untuk menjumpai bapaknya kembali, ia mungkin akan terkena duri, panasnya pasir, dan tanah kering. Aduh, panas, haus, kakiku melepuh. Tapi aku akan tetap melangkah. Tekadku bulat, aku harus kembali, meminta ampun dan meminta kerja kepada Bapa. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sang bapa berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Walaupun si bungsu penuh debu, bau dan kotor, sang bapa tidak memperdulikan hal itu. Si bungsu sudah siap untuk dimaki dan diusir, tapi kini ia malah didekap dengan erat. Hatinya remuk oleh kasih sang bapa. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sang bapa bukan hanya memberikan pelukan, namun juga jubah yang baru. Artinya, si bungsu diakui tetap merupakan anak yang ia kasihi. Statusnya anak sang bapa. Bahkan, sang bapa memberikannya cincin yang berarti suatu kemuliaan.
Lebih daripada itu, diberikannya sepatu yang baru, tanda bahwa ia bukan lagi orang miskin, lapar, buangan, dan hamba. Ia adalah anak dari seorang yang kaya. Belum cukup hal tersebut diberikan sebagai anugerah, sang bapa juga menyuruhnya ikut ada di dalam pesta yang sang bapa buat. Kak Ria, jadi adik-adik pasti sudah menonton ya Kak Ria? Sudah dong, Kak, ini juga udah nonton. Iya, nah adik-adik kakak mau tanya nih sama adik-adik yang kelas TK. Nah, tadi pasti sudah nonton ya. Nah, kakak mau tanya, tadi siapa ya yang tetos? Yang tetos Siapa tadi ya? Iya. Namanya siapa? Namanya siapa? Iya, betul. Anak bungsu. Ya, tapi anak bungsu ada tetap good ya Kak Ria ya. Sudah baik ya, Kak? Sudah baik. Nah, walaupun awalnya dia adalah anak yang nakal, tidak mau dengar-dengar kepada papa, ya Kak Ria. Dia pergi jauh-jauh. Dia pergi jauh-jauh. Terus gimana Kak Ria? Jauh-jauh dia pulang-pulang, dia nggak bawa apa-apa lagi. Terus papanya pulang. Papanya Tetap sayang dan malah papanya memberi dia apa Kak Ria? Jubah yang terbaik untuk yang Kak Ria. bagus, yang terbaik untuk anaknya. Wah, kebayang nih ya, sama seperti kasih Tuhan Yesus yang teramat besar untuk kita semua. Ya, sama seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya Kak Ria. Iya, nah untuk adik-adik kelas TK, nah nih, ayo siapa nih yang suka nakal, suka marah-marah, atau gak mau dengar-dengar kepada mamanya, kepada papanya? Iya, tapi tetap papa dan mama selalu sayang kepada kita semua. Ya, Kak Ria? iya, tapi Evelyn, walaupun papa mama tetap sayang, kita harus berbuat baik Oh dong. iya, kita harus tetap berbuat Ini tugasnya adik-adik kelas kecil. Kalau kelas TK dia menjadi sayang papa mama, biar kenal sama kasih Tuhan yang besar. Kalau kelas kecil, selain kenal sama kasih Tuhan, Selain itu harus menyebarkan kasihnya, berbuat kebaikan, berkata-kata dengan yang baik gitu ya Kak Ria. melakukan perbuatan baik, Melakukan perbuatan yang baik ya. supaya mama papa senang. Terlebih siapa yang senang Kevin? Tuhan Yesus. Wow, sungguh luar biasa hasilnya Tuhan Yesus ya Kak Ria. Iya. Untuk kita semua. Untuk Kak Evelyn, untuk Kak Ria, untuk adik-adik, untuk semuanya. Nah, Kak Evelyn sungguh bersyukur ya, apalagi pada saat ini pandemi ya Kak Evelyn. Walaupun kadang-kadang Kak Evelyn kalau nggak di jalan-jalan nggak pakai masker, Nggak mau. tapi mereka tetap sehat. Itu tandanya Tuhan masih sayang. Iya. Tapi nggak boleh begitu, harus jaga dan taat sama protokol. Kesehatan harus tetap memakai masker kalau keluar rumah, terus harus rajin mencuci tangan. Oh iya, jaga jarak ya. Gitu ya Kak Evelyn ya. Iya. Tuhan itu baik, selalu sayang sama kita walaupun kadang kita tetot. Tapi sebagai bentuk rasa syukur kita harus melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan terlebih untuk papa dan mama di rumah. Ya. Oke. Iya, thank you Kak Evelyn udah datang ke kelas kecil. Thank you juga untuk Karina yang sudah menemani kami. Oke, kalau gitu. Kalau gitu, Kak Evelyn dan juga Kak Ria sampai di sini dulu pesan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Iya. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yang dikasih Tuhan Yesus, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi sembahan, mari kita bernyanyi dari lagu Persembahkan Kami. Bye.
persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami. Adik, kita sudah memberikan persembahan kita dan sebentar lagi pun kita akan berpisah. Namun sebelum itu, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami berterima kasih dan mengucap syukur karena kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati persembahan kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan berpisah, namun sebelum itu ya Tuhan, kami berterima kasih juga karena Engkau telah memberkati ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga selesai Tuhan. Dan berkatilah Kak Ria yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami menjadi anak yang taat dan takut akan Engkau ya Tuhan. Ajarilah kami agar kami selalu mengasihi Engkau, agar kami selalu mengandalkan Engkau, dan ajarilah kami Tuhan agar kami menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, dan jadikanlah kami anak yang selalu dan selalu setia kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kepada orang tua kami yang sudah membimbing kami ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan. Begitu juga dengan kakak-kakak layan kami Tuhan. Berikan juga mereka kesehatan ya Tuhan. Tuhan, semoga hari Minggu depan Tuhan kami bisa bertemu lagi Tuhan. Untuk kami bisa mengikuti ibadah infak kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita sudah beribadah, kita sudah bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, kasih Yesus itu panjang, kasih Yesus itu luas, dan kasih Yesus itu lebar dan tidak berkesudahan adik-adik. Nah adik-adik, Yesus itu akan menjaga kita, melindungi kita, dan Yesus itu akan selalu mengasihi kita adik-adik. Maka dari itu kita pun harus menghormati, kita harus mengasihi Yesus, kita tidak boleh melanggar perintah Yesus adik-adik. Dan satu lagi, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Saat kita keluar rumah, kita harus memakai masker, kita harus rajin mencuci tangan, dan selalu jaga jarak adik-adik. Adik-adik, Kak Darsi, Kak Ria, Kak Robi, dan Kak Cika akan pamit undur diri, dan kita akan bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Dadah.